Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha sirran wa 'alaniyah la'allakum tuflihuna ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang paling besar kepada kita semua, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat petunjuk dan hidayah, sehingga kita pada saat yang berbahagia ini telah dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam diserahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, judul khutbah pada hari yang berbahagia ini menjaga akidah orang Aceh. Kenapa judul ini kita angkat? Karena jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Satastariqu ummati salasa wa sab'ina firqah." Umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya dalam neraka, illa wahidah, kecuali hanya satu. Ila man hum ya Rasulullah. Ada yang bertanya, siapa yang satu itu ya Rasul? Itulah mereka yang mengikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu hari ini telah mulai bermunculan 73 kelompok yang dimaksud, yang untuk membedakan antara satu dengan yang lain butuh ilmu pengetahuan yang mendalam. Jangankan kita orang awam, yang punya pengetahuan pun kadang-kadang terjerumus jatuh dalam kelompok-kelompok yang 72 yang telah dinyatakan oleh Rasulullah masuk dalam neraka. Maka Allah ingatkan kita semuanya,
lewat firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka, di mana kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghilaz, yang penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melaksanakan seluruh perintah Allah. Ketika ayat ini diturunkan, Sayyidina Umar bertanya, ya Rasul, naqi anfusana, kami jaga diri kami. Fa kaifa lana bi ahlina, bagaimana cara kami menjaga keluarga kami? Rasul menjawab, tanhauhunna amma nahakumullahu anhu. Engkau cegah, engkau larang keluargamu dari apa saja yang dilarang oleh Allah kepadamu. Ta'muruhunna bima amarakumullahu bi, dan engkau perintah mereka apa yang Allah perintah kepadamu. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari ayat dan hadis tersebut, di dalamnya itu mengandung dua perintah yang sangat mendasar. Yang pertama, Allah perintahkan kita semua untuk menjaga diri kita dari api neraka dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan seluruh larangan. Yang kedua, menjaga keluarga kita, istri dan anak, dari api neraka dengan mengajarkan kepada mereka ilmu dan akhlak. Untuk dapat menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka, tentu saja kita harus mengenal seluruh perintah dan larangan Allah. Untuk mengenal perintah dan larangan Allah, tentu butuh ilmu pengetahuan agama. Maka dalam ayat tadi secara tersirat ada dua perintah yang lain. Yang pertama, Allah wajibkan kita belajar ilmu. Ku anfusakum, jaga dirimu dari api neraka. Tidak mungkin kita menghindar dari api neraka tanpa ada ilmu pengetahuan agama. Tapi secara tidak langsung Allah perintahkan kita belajar ilmu. Yang kedua, wa ahlikum, jaga keluargamu. Artinya kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita wajib mengajar ilmu agama kepada anak-anak kita. Jadi pertama, kita menjaga diri dan keluarga. Kita wajib belajar ilmu agama dan wajib mengajarkan kepada anak-anak kita sendiri. Ilmu apa yang harus kita ajarkan? Yakni ilmu yang dapat menyelamatkan mereka dari api neraka. Dan kapan kita ajarkan? Semenjak usia dini. Sebelum mereka balik, sudah ada kewajiban atas kita kepala keluarga memberikan ilmu agama. Dengan dalilnya Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, murus sabiyya bis salat idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anakmu melakukan sembahyang dikala umur 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribu 'alaiha. Apabila telah sampai umur 10 tahun mereka meninggalkan sembahyang, berikan sanksi. Padahal mereka belum balik. Tapi Allah perintahkan kita supaya anak-anak melatih diri untuk melaksanakan sembahyang. Kalau kita diperintahkan agar anak melakukan sembahyang, berarti kita diperintah untuk mengajarkan ilmu sembahyang kepada anak-anak. Sembahyang itu tidak sah kalau akidahnya tidak sah. Berarti kita juga harus mengajar ilmu akidah, ilmu tauhid kepada anak-anak kita sendiri. Maka jelaslah dari ayat itu
bahwa seorang suami itu garda terdepan untuk melindungi anak dan istri. Karena yang diperintahkan kita suami, anfusakum wa ahlikum, jaga dirimu dan keluargamu. Berarti kita suami garda terdepan untuk menyelamatkan akidah istri dan anak. Yang kedua, suami dan istri adalah guru pertama yang mempunyai kewajiban mengajarkan hukum-hukum Allah kepada anak-anak. Jadi bukan pemerintah yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan akidah dan ilmu pengetahuan kita dan keluarga. Yang Allah perintahkan kita hari ini, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dengan demikian, bahwa kita sebagai calon suami, calon istri, sebelum melakukan akad nikah, wajib kita belajar ilmu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dan kita harus belajar ilmu yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka alangkah baiknya kalau pemerintah membuat satu ketentuan, ada pendidikan pranikah umpamanya sebulan. Dan bagi calon suami istri yang tidak mau mengikuti bimbingan itu dan tidak lewat, jangan diberikan buku nikah. Selama ini kan diajarkan hanya setengah hari. Apa yang harus kita berikan kepada mereka? Hanya setengah hari saja bimbingan nikah. Sementara mereka hidup selama-lamanya dengan beban amanah yang dibebankan oleh Allah sangat berat. Tidak cukup satu hari. Dan ini penting karena untuk menekan kekerasan dalam rumah tangga yang berdampak pada pendidikan anak dan tatanan kehidupan. Kenapa hari ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Istri diperlakukan tidak baik oleh suami. Juga anak-anak mendapat kekerasan dari orang tuanya. Karena memang orang tuanya tidak punya ilmu pengetahuan tentang cara mendidik anak, atau mereka tidak tahu kewajibannya. Menikah dalam umur 20 tahun, pendidikan agama tidak ada. Ini salah siapa? Salah orang tua. Karena Allah perintahkan anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu, anak dan istrimu dari api neraka. Ajarkan mereka ilmu tauhid, ajarkan mereka ilmu fikih, ajarkan mereka ilmu tasawuf tentang akhlak, agar nanti dikala mereka berumah tangga, mereka punya anak, mereka bertanggung jawab dan tahu apa yang harus mereka tanggung jawab sesuai dengan perintah Allah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, 3 ilmu itu yang harus kita ajarkan kepada anak. Ilmu tauhid menyelamatkan akidah, ilmu fikih untuk sah ibadah, ilmu tasawuf untuk menjaga perilaku dan akhlak mereka. Nah, kewajiban ini apakah sudah kita laksanakan? Orang-orang tua kita dahulu pada saat mereka meninabubuhkan kita di dalam air, mereka baca itu sifat-sifat 20 dengan bentuk nazam, syair hingga membuat kita tertidur. Mereka baca kisah-kisah Rasulullah. Mereka bacakan hukum-hukum Allah sambil mereka menidurkan kita. Dan terbukti sampai hari ini apa yang diajarkan orang tua, walaupun kita masih kecil, masih kita ingat. Ketimbang apa yang kita belajar di SMP, SMA, bahkan sampai universitas, tidak ada yang tersisa di dalam kepala kita. Anak masih bersih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir suci. Fa'abawahu yuhawidani aw yunasirani. Kita yang menyahudikan mereka, kita yang menasranikan mereka. Pendidikan apa yang kita berikan? Orang tua kita dari kecil telah mengajarkan sifat 20, hukum agama, syarat-syarat, dan bagaimana akhlak yang seharusnya dengan orang tua, dengan guru, dan dengan tetangga. Sementara hanya ini, suami istri sibuk dengan kerja, sibuk dengan usaha, pergi pagi, pulangnya malam.
Anak yang masih kecil kita titip pada tempat titipan anak. Begitu datang dikasih makan, dikasih minum, dikasih obat tidur. Siangnya dibangun lagi, kasih makan, dikasih obat tidur sampai sore. Selesai kita kasih pada pendidikan tingkat kanak-kanak dan seterusnya. Pernahkah kita mengingat? Pernah kita mencoba? Apakah anak-anak kita ada diajar ilmu tauhid, ilmu fikih dan sebagainya? Ini salah siapa? Kalau hari ini terjadi ke para remaja yang terlibat dengan narkoba, sabu-sabu, mencuri dan sebagainya, siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Karena semenjak kecil kita tidak peduli dengan kewajiban yang telah diamanahkan oleh Allah. Dan ini akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Jadi berumah tangga itu bukan untuk kelazatan saja, tapi itu ada amanah di dalamnya yang sangat besar. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian siapa yang bertanggung jawab tentang akidah masyarakat? Kita menjaga akidah kita sendiri. Keluarga tanggung jawab kita. Yang kedua, dulu kita pernah dengar di menasah-menasah ada orang yang membaca sifat 20, ada nazam-nazam itu pemuda secara bersama-sama seminggu sekali kita dengar ada, dan dibimbing oleh guru-guru agama, dan terbukti bahwa itu sangat membekas, sangat menguatkan iman-iman para orang-orang dahulu. Dengan bukti kalau diajak untuk berperang fisabilillah melawan penjajahan, mereka bangkit dengan penuh semangat, dengan sembahyang mati syahid. Itu karena imannya kuat. Sekarang tidak lagi terdengar nazam-nazam itu di menasah yang dibangun begitu indah dan megah hanya untuk salat 5 waktu. Apa salahnya seminggu sekali kita undang guru-guru agama yang keilmuannya dapat dijamin, kita berkumpul bersama-sama, kita belajar akidah, kita perbaiki akidah kita, fikih dan ilmu akhlak. Mengingat bahwa aliran-aliran sesat makin menjamur masuk ke daerah kita. Mereka menggunakan kesempatan di mana tempat-tempat yang kosong. Kita tidak dapat membedakan mana ahlus sunnah dan mana yang bukan ahlus sunnah karena kita tidak punya ilmu agama. Virus yang mereka sebarkan itu lebih berbahaya daripada virus corona yang sedang melanda dunia hari ini. Virus ini akan membunuh masyarakat di masa pandemi, tapi virus aliran sesat itu akan diwarisi kepada generasi demi generasi. Entah bagaimana Aceh ke depan kalau bukan hari ini kita bangkit bersama-sama di rumah-rumah, ajarkan anak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Jadi dengan demikian kesimpulannya bahwa yang bertanggung jawab tentang keselamatan generasi itu adalah kita sendiri. Wajib kita mencari ilmu untuk menjaga diri kita. Suami bertanggung jawab keselamatan istri dan anak-anaknya. Kita orang tua guru yang pertama, baru setelahnya ulama dan guru-guru di sekolah-sekolah. Yang terakhir, pemerintah juga punya kewajiban untuk membuat satu regulasi yang dapat menyelamatkan masyarakat Aceh dari pendangkalan akidah. Maka oleh karenanya sehingga mari sama-sama kita diminta bertanggungjawab. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua kita memimpin diri kita, memimpin istri dan anak kita. Pemerintah memimpin masyarakat. Semua kita akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinan dan kita tersebut. Kalau ingin selamat, mari laksanakan amanah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti kita sudah lepas dari neraka, keluarga kita pun selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سرا وعلانية لعلكم تفلحون إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar.